Para petani padi asal Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran mengeluhkan kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut terjadi beberapa bulan terakhir. Selain langka, harga non-subsidi di pasaran per karungnya melambung tinggi. Untuk itu, sebagai petani sangat berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian dapat kiranya melakukan operasi pasar atau sidak ke penjual pupuk. Operasi pasar atau sidak seharusnya dilakukan untuk mengetahui secara langsung kelangkaan pupuk dan tingginya harga pupuk subsidi dan non-subsidi di pasaran. Dan bila didapat adanya penimbunan pupuk bersubsidi, serta didapati penjual pupuk melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah, agar para distributor nakal dievaluasi bila perlu diganti dengan distributor lain. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran menyarankan kepada masyarakat, khususnya petani padi, dapat segera mengusulkan usulan melalui petani atau aparat desa. Setelah RDKK diusulkan, secara otomatis akan mendapat jatah pupuk dari Pusri melalui distributor yang dapat langsung ditebus di pengecer yang ada. Selain itu, kita akan rekomendasikan distributor nakal ke polisi dan instansi lainnya bila didapati ada penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi, apalagi sampai menjual pupuk ke perusahaan swasta dengan skala besar. Pak Kadis, mau tanya nih Pak Kadis, di Kecamatan Gedong Tataan dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pesawaran ada kelangkaan pupuk yang terjadi di tingkat petani. Itu seperti apa Pak Kadis? Penjelasannya Pak Kadis. Terima kasih. Jadi begini, kita tidak bisa mengatakan itu langsung kelangkaan pupuk. Jadi semua penyaluran pupuk khususnya subsidi itu masuk dalam satu kelompok rencana detail kebutuhan kelompok. Nah, semua petani diwajibkan untuk masuk dalam RDKK tersebut. Nah, RDKK itu ada dasar untuk penyaluran pupuk dari distributor, yang mana sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk masing-masing kecamatan itu sudah tertuang dalam SK Bupati. Jadi artinya apapun yang ada dalam RDKK itu sudah pasti mendapatkan pupuk itu. Jadi bagi petani yang belum dapat pupuk, kita himbau supaya masuk dalam kelompok RDKK supaya bisa kita usulkan di tahun depan. Nah, selain itu Pak Kadis, untuk harga eceran sendiri Pak Kadis, pupuk itu berapa sih Pak Kadis sesuai dengan ketentuan di HET-nya, harga eceran tertinggi pemerintah? Harga HET untuk pupuk itu 2.250 urea, NPK 2.300 per kilo itu Pak Kadis ya. Nah, untuk distributor sendiri Pak Kadis di Kabupaten Pesawaran ini ada berapa Pak Kadis sekarang Pak Kadis? Ada 6 terakhir 7 itu, hampir ada yang akan mengajukan usulan untuk menjadi distributor. Jadi Nah, ada 6. Apabila ke-6 distributor tersebut tidak memenuhi ketentuan pemerintah melakukan menyalurkan pupuknya ke daerah yang ditunjuk, itu seperti apa sanksinya Pak Kadis? Sanksinya berat itu. Yang pertama sanksi hukum, karena tidak mematuhi ketentuan tentang penyaluran pupuk. Kita akan koordinasi dengan pihak polisian, kejaksaan, supaya pupuk itu bisa betul-betul terserap sesuai dengan kelompok yang ada di RDK tersebut, kelompok tani. Itu kita cari memang mana distributor yang nakal. Artinya kita akan rekomendasikan kepolisian Pak Kadis ya? Itu pasti Pak. Sementara itu, Sabtu ini dari fraksi PAN, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pesawaran secara tegas akan segera memanggil dinas terkait dan bila dimungkinkan akan memanggil distributor. DPRD Pesawaran juga akan memanggil dan menggelar hearing secepatnya. Dan apabila ditemukan adanya dugaan kecurangan tanpa pandang bulu, kita akan merekomendasikan distributor nakal ke aparat penegak hukum. Harapannya dinas terkait dapat secara aktif melakukan sosialisasi harga eceran tertinggi dan jumlah pupuk yang wajib ditebus oleh petani. Pupuk di Kabupaten Pesawaran khususnya di beberapa desa yang ada di beberapa kecamatan Bang. Oh ya, makasih atas pertanyaannya. Inilah yang memang kita khawatirkan dari awal tahun terdahulu sejak penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok. Banyak memang warga-warga kita yang enggan untuk terbentuk menjadi kelompok tani, sehingga kuota pupuk untuk Kabupaten Pesawaran sangat praktis beberapa daerah sebetulnya. Yang terkhususnya itu daerah Kedondong dan Waratai, karena banyak subsidi dari pemerintah pusat itu yang kategori daripada komoditi itu yang memang tidak termasuk dalam
subsidi pemerintah. Itu sebenarnya gejolak awal. Tapi kita berharap hal semacam ini pemerintah daerah ya segera tanggap untuk menyikapi ini. Ya kekhawatiran kita ya terjadi di akhir tahun ini. Harapan kita sekali lagi ya sigapnya pemerintah daerah menyikapi ini dengan berakhirnya di akhir kontrak daripada distributor di tahun 2022 menjelang kontrak baru 2023, ya ini segera ditindaklanjuti hingga kelangkaan pupuk di Kabupaten Pesawaran segera kita atasi. Nah Bang, kemudian mengenai harga Bang, itu kan masih banyak keluhan Bang, dijual sama pengecer atau distributor di luar head Bang, di atas head Bang. Seperti apa Bang tanggapannya Bang? Sekali lagi ini pemerintah daerah harus hadir mensosialisasikan harga eceran tertinggi di tingkatan petani-petani kita. Sebenarnya harga-harga ini kurangnya sosialisasi sebenarnya. Karena masyarakat tidak tahu harga pasti itu seberapa. Ini aja kurangnya sosialisasi kita. Nah, ini kita evaluasi, kami juga merasa selaku anggota DPRD ya agak merasa bersalah di sini karena kami tidak secara signifikan bisa turun ke bawah dan mensosialisasikan daripada harga eceran tertinggi tersebut. Artinya ada kemungkinan Bang ya, dinas terkait kita ajak hearing Bang ya untuk menyesuaikan harga head itu sendiri Bang ya. Daripada kita pertemuan hari ini, mungkin saya akan segera tindak lanjut selaku Ketua Komisi 2 dengan Dinas Pertanian serta bagian perekonomian selaku pengawas. Kita akan melakukan hearing, mungkin hearing kita akan terbuka, sudah terbuka dan terbuka untuk umum mungkin nanti, sekaligus agenda kita hearing adalah mensosialisasikan daripada harga eceran tertinggi tersebut. Kalau bisa nanti bersama distributor kita hearing itu. Bang, mengenai kelangkaan pupuk di Kabupaten Pesawaran yang diduga dilakukan penjualan di luar Kabupaten Pesawaran, seperti apa Bang tanggapan kita Bang? Ya, ini sudah di luar ranah kita ya, ini di ranah APH, Agak Penegak Hukum, ya sekaligus nanti bisa koordinasi dengan dinas-dinas terkait selaku pengawasan, apakah yang dimaksud saudara ini ada hal-hal yang memang terlaku penyelewengan di tingkatan bawah. Nah ini perlu kita cross check secara real di bawah, betul-betul apakah ini terjadi atau tidak, karena kelangkaan pupuk itu banyak sumber-sumber utamanya adalah pemasokan yang kurang bisa jadi. Yang kedua karena RTKK-nya memang berkurang dan subsidi pemerintah itu tidak penuh dari apa yang diharapkan daripada masyarakat kita. Tapi kalau cara terjadi yang apa dikatakan saudara tadi adalah penyelewengan, itu adalah buatan yang betul-betul naib buat kami dan kita akan segera tindak lanjuti itu kalau memang itu terjadi. Nah Bang, kemudian mengenai kelangkaan Bang, kapan kita akan lakukan pemanggilan hearing Bang? Ya kalau kelangkaan ini kami sudah beberapa hari yang lalu sudah turun ke lapangan juga menindaklanjuti betul-betul ada cerita ada kelangkaan, tapi kita tanyakan di situ memang supply yang memang belum datang karena kontrak 2022 kuota 2022 sudah habis, sementara kita masuk di musim tanam. Musim tanam ini dua sisi. Dua sisi karena apa? Dia musim tanam seharusnya penggunaan pupuk ini adalah di tahun 2022. Tapi ini masuk musim tanam di awal 2023. Nah ini pun harus jadi evaluasi kita bersama. Apakah penggunaan pupuk ini tahun 2022 atau 2023 kuota pupuknya? Kalau sampai terjadi seperti ini terus sampai di tiap tahun, satu tahun itu bisa 3 kali kita penggunaan pupuk. Contoh, di Januari kita penggunaan, nanti di bulan 4, bulan 5 kita penggunaan lagi. Nanti di bulan 12, 11 itu penggunaan lagi. Sementara kuota pupuk kita di situ adalah musim tanam 2 kali dalam 1 tahun. Nah, mungkin ini adalah salah satu penyebab daripada kelangkaan pupuk yang ada di Kabupaten Pesawaran saat ini. Bang, kemudian Bang, mengenai adanya dugaan pengecer nakal Bang, istilahnya menjual di luar harga head itu seperti apa Bang? Apa yang kita akan berikan sanksi atau rekomendasikan kepada dinas terkait Bang? Yang jelas segera dievaluasi, itu kenakalan daripada saudara-saudara kita yang memang penjualan di atas harga eceran tertinggi untuk segera dievaluasi bersama distributornya. Karena sanksi itu adanya di distributor. Bang, kapan kita akan agendakan untuk memanggil hearing dinas terkait atau mungkin dari distributor sendiri Bang? Secepatnya kalau bisa di bulan Desember ini. Gitu Bang ya. Tinggal 4-5 hari. Dari Kabupaten Pesawaran, Agung Delta TV melaporkan.